Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agusta Kasimpa dengan NIM 21650 baik, di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah Supply Chain Management. Langsung saja. Kita mulai pada latar belakang. Supply Chain Management atau biasa disingkat dengan SCM menjadi salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dari SCM adalah bagaimana perusahaan mampu mengelola aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Tujuan utama SCM yaitu penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu, mengurangi waktu dan biaya dalam pemenuhan kebutuhan, memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi, serta pengelolaan manajemen persediaan yang baik antara pemasok atau vendor dan konsumen atau buyer. Strategi supply chain management melibatkan pendekatan yang cermat dan terkoordinasi untuk memastikan aliran barang dan informasi yang efisien dari pemasok hingga konsumen akhir. Berikut adalah beberapa strategi SCM umum yang sering diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah just in time, yang kedua adalah vendor manage inventory, yang ketiga adalah cross docking, yang keempat strategi outscoring, yang kelima strategi insourcing, yang keenam strategi lean, yang ketujuh strategi agile, yang kedelapan adalah collaborative planning, forecasting and replenishment. Yang kesembilan strategi diversifikasi pemasok, yang ke-10 strategi green supply chains, yang ke-11 strategi resilience rantai pasok, yang ke-12 strategi demand driven supply chains, yang ke-13 strategi digital supply chains, yang ke-14 strategi continuous improvement. Perancangan produk baru dalam perspektif SCM. Perancangan produk baru dalam perspektif SCM melibatkan strategi yang memastikan bahwa produk yang direncanakan dapat diproduksi, didistribusikan, dan dikirim secara efisien ke pasar. Berikut adalah langkah-langkah dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang produk baru dengan fokus pada supply chain management. Yang pertama adalah keterlibatan pemasok, yang kedua pemilihan material, yang ketiga desain untuk manufaktur, yang keempat ketersediaan sumber daya, yang kelima manajemen persediaan, yang keenam logistik dan distribusi, yang ketujuh ketersediaan teknologi, yang kedelapan berfokus pada keberlanjutan, yang kesembilan pemantauan dan analisis kerja. Perancangan produk baru dalam perspektif supply chain management. Konfigurasi jaringan rantai pasok supply chain melibatkan desain dan pengaturan berbagai elemen dalam rantai pasok untuk memastikan efisiensi operasional, responsif terhadap permintaan besar, dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam merancang konfigurasi jaringan rantai pasok. Yang pertama adalah pemetaan rantai pasok, yang kedua desain rantai pasok, yang ketiga pemilihan pasok, yang keempat struktur gudang dan distribusi, yang kelima pemilihan transportasi, keenam teknologi informasi dan sistem, yang ketujuh adalah manajemen risiko. Pengolahan permintaan dan perencanaan produksi. Pengolahan permintaan dan perencanaan produksi merupakan dua aspek kritis dalam rantai pasok supply chain. Keduanya saling terkait dan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan produk, meminimalkan biaya persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Mengelola persediaan pada supply chain. Mengelola persediaan dalam rantai pasok supply chain merupakan aspek kunci untuk menjaga kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan biaya. Manajemen pengadaan atau prosedur
Procurement management adalah proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan kontrol sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam manajemen pengadaan. Poin pertama adalah perencanaan pengadaan, yang kedua seleksi dan evaluasi pemasok, yang ketiga proses tender, yang keempat negosiasi kontrak, yang kelima manajemen risiko, yang keenam pemantauan kinerja pasok, yang ketujuh manajemen persediaan. Manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi merupakan elemen kunci dalam rantai pasok yang bertujuan untuk memastikan barang dan jasa dapat dipindahkan dari produsen ke konsumen dengan efisien dan efektif. Distorsi informasi dan bullwhip efek. Distribusi informasi dan bullwhip efek atau efek cambuk adalah dua fenomena yang terkait dengan rantai pemasok supply chain dalam suatu bisnis atau industri. Keduanya dapat memiliki dampak negatif pada efisiensi dan kinerja keseluruhan rantai pasok. Distorsi informasi terjadi ketika informasi tentang permintaan produk tidak tepat atau tidak akurat saat dikonsumsikan melalui berbagai target rantai pasok. Sedangkan bullwhip effect adalah fenomena di mana fluktuasi kecil dalam permintaan pelanggan dapat diperbesar saat bergerak ke atas rantai pasoknya. Pengukuran kinerja supply chain bisa dilihat. Kemudian teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Teknologi informasi atau TI memainkan peran kunci dalam memodernisasi dan meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasok atau mengelola rantai pasok global. Kesimpulannya adalah adanya supply chain management dalam perusahaan dimungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi. Penerapan supply chain management di masa seperti ini cocok diterapkan dikarenakan sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu memanage aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.